Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat moderasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ad-din an-nasihah. Agama adalah sebagai nasihat bagi kita. Maka daripada itu kita jadikan agama sebagai rahmah, sebagai kasih sayang, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan syariah sebagai tatanan dalam kehidupan manusia, tatanan dalam memenuhi kebutuhan duniawi dan ukhrawi secara tertib. Dan ini adalah bagian daripada moderasi dalam syariah. Syariah yang kita ketahui tentunya memiliki 3 asas, yang mana asas pertama adalah adamul haraj, yaitu dengan meniadakan kesulitan. Kemudian taklilut takalif, yaitu dengan mengurangi beban. Dan yang ketiga adalah at-tadarruju bitasyri', yaitu bahwa proses suatu hukum, proses sebuah aturan tentunya dilalui dengan cara bertahap. Ketika kita kembali pada syariah, bahwa syariah bertujuan li jalbil masalih walidaf'il mafasid, yaitu mengambil suatu kemaslahatan dan menghindarkan sebuah kemudaratan dengan cara menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga nasab, dan menjaga harta. Hal ini tentunya dalam konsep dasar yang pertama adalah adamul haraj, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan syariah sebagai tatanan buat hambanya, yaitu mukallaf, manusia yang diperintahkan untuk selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan yaitu sebuah aturan kepada manusia berupa syariah dengan prinsip yang utama, yaitu adamul haraj. Adamul haraj adalah meniadakan suatu beban kepada hambanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj", bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan agama buat kalian sebagai sesuatu yang memberatkan. Dan Allah juga Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj", bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan sesuatu yang menjadi beban berat bagi kalian. Dan itu tentunya Allah Subhanahu wa taala menginginkan sebaliknya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menginginkan yaitu kemudahan dan tidak sebaliknya, yaitu menginginkan kesulitan. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu betul tentang bagaimana keadaan hambanya, sehingga Allah menjadikan hambanya yang lemah ini dengan tugas yang diembannya sesuai dengan kapasitasnya. Sehingga Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khalikal insan dha'ifa. Allah Subhanahu wa taala meringankan beban kalian, dan Allah menjadikan manusia sebagai makhluk yang dhaif, sehingga Allah tidak akan memberikan beban yang lebih kepada manusia kecuali sesuai dengan apa yang dimiliki kapasitas itu oleh manusia itu sendiri atau sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah juga berfirman di dalam Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada hambanya kecuali sesuai dengan kapasitas yang ia miliki, kemampuan yang ia miliki sebagai makhluk yang dhaif, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ kemudian diharapkan bagi kita sebagai hamba Allah untuk menjalankan agama ini penuh dengan keramahan, penuh dengan lemah lembut, sebagaimana Nabi mengajarkan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Bu'istu bil hanifati samha." Saya diutus, kata Nabi, dengan membawa lemah lembut, dengan membawa dengan cara yang arif, dengan cara yang hanif, dengan cara yang santun, sehingga dari situlah Allah tidak ingin membebankan kepada hambanya. Hal itu sebagaimana contoh
ketika kita diperintahkan melaksanakan ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Istilah kutiba alaikumusiyam tidak menggunakan istilah faradha au aujaba, tidak diwajibkan atau tidak diperintahkan, tapi kutiba alaikumusiyam karena ibadah puasa telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan, meniadakan beban. Wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar. Apabila di antara kalian sakit atau dalam keadaan safar, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan dengan cara yaitu melaksanakan ibadah tersebut dengan waktu yang lain untuk sebagai penggantinya. Sahabat moderasi yang berbahagia, yang kedua adalah taklilu takalif, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama, Allah Subhanahu wa taala menjadikan syariah yang tentunya tidak memberatkan kepada hambanya dan memberikan keringanan, yaitu taklilu takalif, dengan mengurangi beban yang ada pada hambanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau bertanya tentang sesuatu yang justru ketika Anda bertanya akan menyulitkan kepada Anda. Maka sebagai historis bahwa pada saat itu orang-orang beriman selalu bertanya kepada Nabi tentang sesuatu yang kemudian justru dari pertanyaan yang menyulitkan itu tidak menjadikan umat Islam, orang yang beriman pada saat itu bertambah keimanannya atau bertambah ketakwaannya, tapi justru sebaliknya, yaitu menjadikan ia kafir. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dan memberikan sebuah amanat kepada hambanya dengan tidak cara membebankan dan selalu memberikan sebuah keringanan kepada hambanya, termasuk ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tentang ibadah haji. Lau qultu laha lawujibat al-hajju marratan wa ma zada fahuwa tatawwu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibadah haji hanya satu kali seumur hidup, dan barang siapa yang melaksanakan lebih dari satu kali maka adalah bagian dari hal yang disunahkan dan merupakan bagian dari hal yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang mampu untuk melaksanakannya. Sahabat moderasi yang berbahagia, yang ketiga adalah at-tadarruju fit tasyri', yaitu bahwa proses hukum, proses aturan, proses perintah Allah Subhanahu wa taala maupun larangan dengan cara yaitu tadarruj, dengan cara berproses, dengan cara step by step, yaitu pelan-pelan dan bertahap. Dalam hal ini ketika Allah Subhanahu wa taala melarang keharaman khamr, maka tidak secara langsung dilarang yaitu bahwa khamr adalah sesuatu yang haram, akan tetapi di ayat yang pertama Allah menjelaskan bahwa wa minas samaratin nakhili wal a'nabi tattakhidu minhu sakaro wa rizqan hasana inna fi dzalika laayatan liqaumi ya'qilun. Allah hanya menjelaskan bahwa dari kurma dan dari anggur yang telah kemudian dijadikan oleh seseorang untuk dijadikan sebagai bahan yang memabukkan atau sebaliknya, yaitu menjadi rezeki yang baik, hal itu hanya diketahui oleh orang-orang yang berakal. Dan kemudian tahap yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir kul fihima ismun kabir wa manafi'un linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Allah kemudian menjelaskan bahwa sesungguhnya ketika ada orang bertanya tentang khamr maka dan judi, maka katakanlah bahwa keduanya adalah dosa besar dan memiliki manfaat, akan tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan kemudian baru pada tahap yang ketiga sudah menggunakan lamun nahiyah, di mana ketika itu
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau salat ketika engkau belum dapat mengerti atas apa yang Anda sampaikan dalam tutur Anda, dalam doa Anda, dalam lafaz Anda ketika Anda melaksanakan ibadah salat. Baru kemudian yang terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Allah kemudian baru menjelaskan tentang keharaman khamr, bahwa sesungguhnya khamr itu adalah perbuatan syaitan, maka diharuskan bagi kita untuk menjauhi dari apa-apa yang dilakukan oleh syaitan. Sahabat moderasi yang berbahagia, tentunya hal ini adalah bagian dari moderasi dalam beragama, moderasi dalam bersyariah. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan agama sebagai bentuk yang memberatkan. Bahkan Allah memberikan asas dalam sebuah syariah, yaitu adamul haraj, taklilut takalif, dan yang ketiga adalah at-tadarruju fit tasyri'. Maka daripada itu, kita jadikan sebagai agama ini jalan yang lurus, jalan yang baik, rahmatan lil alamin, sebagai bentuk kasih sayang bagi hambanya, yaitu berupa agama ad-din an-nasihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.